Assalamualaikum warahmatullahi Udah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi akuntansi keuangan menengah 2. Sebelumnya, saya ingin meminta izin kepada Bapak Sparta untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami dari kelompok kedua yang terdiri dari Revi Arti Susandi dengan NIM 2019-1211-021. Selanjutnya ada Retno Dwi Ningtyas dengan NIM 2019-1211-037. Selanjutnya ada Mela Sofa Ayu Ningtyas dengan NIM 2019-1211-047. Pada kali ini kami ingin mempresentasikan pada materi akuntansi keuangan menengah 2 chapter 17 tentang investasi. Aset keuangan itu ada kas, investasi ekuitas dari perusahaan lain, atau misalnya kayak saham biasa atau preference. Ada kontrak hak untuk menerima uang dari pihak lain, misalnya kayak kredit, tagihan, dan obligasi. Pengukuran dasarnya, IFRS menyatakan bahwa perusahaan mengukur aset keuangan mereka berdasarkan 2 kriteria. Yang pertama, model bisnis perusahaan untuk mengelola aset keuangan. Yang kedua, mengkarakteristikkan aliran kas dari aset keuangan. Ada utang investasi berbentuk seperti piutang, pinjaman, dan investasi obligasi yang memenuhi 2 kriteria di atas. 2 kriteria di atas dikelompokkan dalam biaya amortisasi. Semua utang investasi lainnya dicatat dan dilaporkan sebesar nilai wajar. Yang kedua ada utang investasi. Pengertian utang investasi ditandai dengan pembayaran kontrak pada tanggal tertentu. Yang poinnya ada pokok sama bunga atas jumlah pokok obligasi. Perusahaan dapat mengukur utang investasi dari biaya amortisasinya sama nilai wajar asetnya.
Poin ketiga ada utang investasi dikurangi biaya amortisasi. Contoh yang pertama, perusahaan Robiah membeli 100.000 dari 8% obligasi milik Cupra Corporation. Pada tanggal 1 Januari 2011, mendapatkan diskon dan membayar senilai 92,278 US dollar. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 1 Januari 2016. Bunga pinjamannya sebesar 10%, dibayar setiap 1 Juli sampai dengan 1 Januari. Robiah mencatat investasi sebagai berikut. Jadi akun yang pertama kita tulis tanggal dulu 1 Januari 2011 dengan akun utang investasi dikredit senilai 92,278 US dollar dan kas di debit 92,278 US dollar. Jadwal pendapatan bunga dan diskon amortisasi obligasi metode bunga efektif. Di sini ada tabel bond purchase to yield 10%. Di sini ada keterangan waktunya dari 1 Januari 2011 sampai tanggal 1 Januari 2016. Ada kas received-nya senilai 4.000 di tahun kedua. Ini dimulainya dari tahun kedua 4.000 US dollar sampai di tahun ke-16. Ini dari tahun ke-11 sampai ke tahun 16. Jadi ditambahin semua jadi 40.000 US dollar. Terus ada interest revenue-nya di tahun kedua juga ditaruhnya senilai 4.614. Ini di tahun ke 2012 ada 4.645. Ini tahun pertama di 1 Januari, terus di 7 Januari 2012 juga ada interest revenue-nya 4.677. Di tahun ke-13 2013 1 Januari ada interest revenue 4.711. Di tahun ke-11 tanggal 7 Januari ada 4.746. Di tahun ke-14 tanggal 1 Januari ada 4.783 interest revenue-nya, dan di tahun ke-14 tanggal 7 bulan Januari ada 4.823 interest revenue. Di tahun ke-15 tanggal 1 Januari ada 4.864. Di tahun ke-15 juga tanggal 7 Januari ada 4.907 US dollar. Dan di tahun terakhir 16 tanggal 1 Januari ada 4.952 US dollar di interest revenue. Jadi semua total 47,722 US dollar. Bond diskon amortization-nya di sini ada di tahun ke-11 ada 614 US dollar. Di tahun ke-12 tanggal 1 Januari ada 645 bond diskonnya. Terus di tahun ke-12 tanggal 7 Januari ada 677. Di tahun ke-13 pertama tanggal 1 itu ada 711. Terus di tanggal 7 Januarinya ada 746. Kalau di tahun ke-14 1 Januari ada 783.
dan di tanggal 7 Januarinya ada 823. Di tahun ke-15, 1 Januari ada 864 dan di tanggal ke-7 Januari ada 907. Dan terakhir di tahun ke-16, 2016 tanggal 1 Januari ada 952 bond discount amortization, jadi totalnya ada 7.722 US dollar. Carrying amount of bond di sini di tahun pertama ditulis 1 Januari 2011 ada senilai 92,278 US dollar, dan di tanggal ke-7 Januarinya ada 92.892. Terus di tahun ke-12 tanggal 1 ada 93,537, di tanggal ke-7 Januarinya ada 94,214. Di tahun ke-13 tanggal 1 Januari ada 94,925, dan di tanggal ke-7 Januari ada 95,671. Di tahun ke-14 1 Januari ada 96,454. Di tanggal ke-7 Januari ada 97,277. Di tahun ke-15 1 Januari ada 98,141, dan di tanggal ke-7 Januari ada 99,048. Di tahun terakhir 2016 ada 1 Januari yaitu senilai 100.000. Di sini bisa kita lihat yang A cara menghitungnya. Yang A cara menghitungnya 4.000 sama dengan 100.000 US dollar, nilai carrying bond-nya ini dikali 0,8 dikali 6/12. Kalau yang B, cara nyarinya 4.614 sama dengan 92,278 dikali 10 dikali 6/12. Kalau yang C, cara nyari yang C senilai 614, cara nyarinya sama dengan 4.614 US dollar dikurangi 4.000 US dollar. Kalau yang D, di tahun pertama ini 92,892, cara mencarinya ada 92,278 ditambah 614 US dollar. Contoh yang kedua, perusahaan Robiah mencatat penerimaan pembayaran bunga pertengahan tahunan pertama pada tanggal 1 Juli 2011 sebagai berikut. 1 Juli 2011 ada kas di debit 4.000, utang investasi di kredit 614, utang investasi senilai 614 dan pendapatan bunga di kredit 4.614. Karena ditambah. Selanjutnya contoh 3, Robiah sedang berada di kalender akhir tahun. Ia mencatat bunga dan diskon amortisasi pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut. 31 Desember 2011 jurnalnya piutang bunga sebesar 4.000 di debit, utang investasi sebesar 645 di debit, pendapatan bunga di kredit sebesar 4.645. Selanjutnya pelaporan investasi obligasi pada nilai cost yang diamortisasi. Statement of financial position pertama itu ada long term investment, ada debt investment itu sebesar 93.537 US dollar. Terus current asset ada interest receivable
sebesar 4.000 US dollar. Terus income statement itu ada other income and expense, interest revenue sebesar 9.259 US dollar dari 4.614 dikurang 4.645. Selanjutnya, nilai wajar pada utang investasi. Pada nilai wajar mengikuti entry akuntansi yang sama sebagai investasi hutang yang dimiliki untuk dikoleksi selama periode pelaporan. Artinya mereka dicatat dalam biaya. Namun, pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan melakukan satu, menyesuaikan biaya amortisasi dengan nilai wajar. Yang kedua, keuntungan atau rugi belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih atau metode nilai wajar. Next. Hutang investasi nilai wajar. Contoh yang pertama, perusahaan Robiah membeli 100.000 dolar dari obligasi 8% dari rephrase perusahaan. Pada tanggal 1 Januari 2011, harga diskon membayar 92.278 US dollar. Obligasi akan jatuh tempo 1 Januari 2016 dan menghasilkan 10% bunga pinjaman yang dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Entry jurnal pada tahun 2011 persis sama dengan yang untuk biaya amortisasi. Next. Utang pada tanggal 1 Januari 2011 ada utang investasi senilai 92,287 dan kas ada 92.287. 1 Juli 2011 ada kas 4.000 dan utang investasi dikredit utang investasi ada 614. Pendapatan bunga dikredit 4.614. Pada tanggal 31 Desember 2011 ada piutang bunga sebesar 4.000, utang investasi di debit ada 645. Pendapatan bunga ada 4.645. Contoh kedua, untuk menerapkan pendekatan nilai wajar, Robiah menentukan bahwa karena penurunan suku bunga nilai wajar dari investasi utang meningkat menjadi 95.000 US dollar pada tanggal 31 Desember 2011. Jawabannya adalah nilai wajar 31 Desember 2011 sebesar 95.000 US dollar. Biaya amortisasi pada tanggal 31 Desember 2011 senilai 93.537 dan laba atau rugi yang belum direalisasi sebesar 1,463 US dollar. Penyesuaian nilai wajar dalam akunnya dicatat sebagai penyesuaian nilai wajar 1,463 di debit dan laba atau rugi yang belum direalisasikan di kredit sebesar 1.463. Selanjutnya penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang ada investasi, itu ada utang investasi sebesar 95.000 dolar. Terus aktiva lancar itu ada piutang bunga sebesar 4.000 US dollar. Terus laporan laba rugi, ada pendapatan lain dan beban. Pendapatan bunga ada 9.259 US dollar. Itu didapat dari 4.164 ditambah 4.645. Terus ada laba atau rugi yang belum direalisasi sebesar 1.463 US dollar. Selanjutnya ada ketentuan nilai wajar. Perusahaan mempunyai ketentuan untuk melaporkan nilai wajar pada aset keuangannya.
Ketentuan itu antara lain ditetapkan dengan sistem instrumen by instrumen. Yang kedua, umumnya hanya tersedia pada keuangan atau menimbulkan kewajiban keuangan. Jika perusahaan memilih untuk menggunakan pilihan nilai wajar, itu ukuran instrumen ini pada nilai wajar sampai perusahaan tidak lagi memiliki kepemilikan. Selanjutnya ada investasi modal. Investasi modal merupakan kepemilikan biasa preferensi atau saham modal lainnya. Ada biaya perolehan meliputi harga keamanan, komisi broker, dan biaya dicatat sebagai beban. Tingkat di mana salah satu perusahaan atau investor memperoleh suatu kepentingan saham biasa dari perusahaan lain atau perusahaan asosiasi. Umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah akuisisi. Investasi modal dan nilai wajar berdasarkan IFRS. Anggapan ini adalah bahwa investasi ekuitas dipegang untuk trading. Akuntansi umum dan aturan adalah pelaporan. Ada investasi sebesar nilai wajarnya. Yang kedua, ada catatan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas laba bersih. Next. Contoh yang pertama ada 3 November 2011, perusahaan Merpati membeli saham biasa dari 3 perusahaan. Masing-masing investasi yang mewakili kurang dari 1 bunga, yaitu 20%. Yaitu ada dia membeli Blueberry, Nestle, dan ST Regis Food Corp. Cost-nya yang Blueberry ada sebesar 259.700, yang Nestle ada sebesar 317.500, yang ST Regis Food Co ada 141.350. Jadi total cost mereka ada 18.500. Selanjutnya ada Republik mencatat transaksi sebagai berikut. Investasi modal 718,550, ada kas 718,550 di debit. Investasi modal tadi di kredit. Pada tanggal 6 Desember 2011, Merpati menerima dividen tunai sebesar 4.200 atas investasi dalam saham biasa Nesti. Kas di debit senilai 4.200, pendapatan dividen di kredit 4.200. Equity Investment Portfolio. Nah, portofolionya dapat kita catat di Desember tanggal 31, 2011. Investment, ada investment Burberry, Nestle, sama ST Regis Plus CO. Total of portofolionya ada 718.550. Fair value totalnya ada 683.000. Jadi ini Blueberry, Nestle, sama ST Regis Plus CO ditambahin semua dan totalnya segini. Ini fair value-nya juga sama. 275.000 dari Blueberry, Nestle 304.000, dan ST Regis Plus CO dari sebesar 104.000 dan totalnya 683.000. Unrealized gain atau loss itu Blueberry punya 15.300, Nestle ada 13.500, ini dikurang. ST Regis Plus CO-nya ada 37.350.000, ini juga dikurang. Kalau dalam kurung berarti artinya dikurang. Dan ini hasilnya min 35.550. Previous securities fair value
adjustment balance ada 0, securities karena sudah di adjustment, securities fair value-nya ada 0, adjustment kreditnya ada 35, ini hasilnya min karena gain loss-nya min, jadi 35,550.000 euro. Laba dan catatan di sini ada laba atau rugi yang belum direalisasikan, karena ini belum direalisasikan jadinya minus senilai 35.500, 550, penyesuaian nilai wajarnya di kredit 35.550. Pada tanggal 23 Januari 2012, Merpati menjual seluruh saham Blueberry yang biasanya menerima 287,220. Net purchase from sale-nya ada 287,220. Cash of Blueberry share ada 259.700. Gain on sale of shares ada 27,250. Ini yang belum terrealisasi. Terus di akunnya ada kas di debit mau masuk sebesar 287.220. Ini termasuk masuknya ke akun investasi modal sebesar 259.700. Nah, ini dikredit laba penjualan investasi modal senilai 27.520. Selanjutnya, contoh investasi modal. Entri akuntansi untuk merekam not trading investasi ekuitas adalah sama seperti untuk investasi perdagangan ekuitas, kecuali untuk merekam keuntungan pemegang atau rugi belum direalisasi. Laporkan keuntungan pemegang atau rugi belum direalisasi sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Pada tanggal 10 Desember 2011, Republik Perusahaan membeli 1.000 saham biasa perusahaan Homet untuk 20,75 per saham. Total biayanya itu sebesar 20.750. Penyertaan ini merupakan kurang dari 1,20%. Homet adalah distributor untuk produk Merpati di lokalis tertentu. Hukum-hukum yang membutuhkan tingkat minimum kepemilikan saham perusahaan di wilayah itu. Investasi di Homet memenuhi persyaratan ini peraturan. Merpati ini menyumbang investasi sebesar nilai wajarnya. Investasi modal sebesar 20.750 dan kas 20.750. Selanjutnya, pada tanggal 27 Desember 2011, Merpati menerima dividen tunai sebesar 450 atas investasi dalam saham biasa. Perusahaan Homet. Ini catatan dividen tunainya ada sebagai berikut. Kasnya sebesar 450 di debit dan pendapatan dividennya sebesar 450 di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2011, investasi Merpati di Homet memiliki nilai tercatat dan nilai wajar ditampilkan. Di tabel ini ada non-trading equity investment, ada carrying value, ada fair value, dan unrealized gain or loss. Di non-trading equity investment-nya ada Hawthorne Company sebesar 20.750 euro di carrying value. Terus ada 24.000 euro di fair value. Jadi unrealized gain loss-nya itu sebesar 3.250 euro.
Terus ada previous security fair value adjustment balance sebesar 0. Jadi totalnya securities fair value adjustment sebesar 3.250 euro. Nah, jurnalnya itu ada penyelesaian nilai par sebesar 3.250 euro di debit dan laba atau rugi yang belum direalisasi di kredit sebesar 3.250 euro. Next. Nilai wajar dalam investasi modal, yaitu ada cara penyajian di laporan keuangan itu seperti di tabel ini, ada statement of financial position, itu ada investment dan equity. Investmentnya itu ada equity investment sebesar 24.000 euro, sedangkan equity-nya itu ada accumulated other comprehensive gain sebesar 3.250 euro. Selanjutnya ada statement of comprehensive income. Di sini ada other income and expense. Di other income ini ada dividend revenue sebesar 450 euro. Selanjutnya ada other comprehensive income. Di other comprehensive income ini ada unrealized holding gain sebesar 3.250 euro. Dalam metode modal, sebuah investasi langsung atau tidak langsung sebesar 20% atau lebih dari perhitungan saham dari sebuah investasi diperkirakan akan melampaui ketiadaan bukti yang bertentangan. Seorang investor memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap investasinya. Dalam kasus significant influence, investor harus menghitung investasi yang menggunakan metode modal, catatan biaya investasi, dan penyesuaian modal setelah akhir periode digunakan untuk yang pertama mengetahui proporsi pendapatan atau kerugian saham investor. Yang kedua ada penerimaan dividen terhadap investor. Jika saham investor yang diinvestasikan mengalami kerugian yang melebihi jumlah yang diinvestasikan, investor biasanya akan menghentikan penerapan metode saham. Consolidation, pengendalian bunga. Ketika suatu perusahaan memperoleh suatu bunga lebih dari 50% dari perusahaan lain. Yang pertama, investor sebagai ketua. Yang kedua, asosiasi sebagai anak perusahaan. Poin yang ketiga, investasi di anak perusahaan akan melapor kepada kepala selama masa investasi berlaku. Yang terakhir ada pada umumnya, kepala menyiapkan konsolidasi laporan keuangan. Penurunan nilai. Di poin yang pertama, untuk utang investasi, perusahaan menggunakan tes untuk menentukan apakah mungkin investor tidak akan mengumpulkan seluruh jumlah sesuai termin kontrak. Poin yang kedua, penurunan nilai dapat dihitung atas berdasarkan perbandingan antara jumlah yang masih harus dibayar dan yang akan kemungkinan dibayar. Yang akan kemungkinan termasuk kas yang diharapkan masuk, didiskontokan kepada efektifkan suku bunga. Selanjutnya, transfer antar kategori. Transfer investasi dari satu kategori ke kategori lain. Yang pertama berlangsung hanya ketika bentuk bisnis mengatur perubahan investasi. Yang kedua, IASB sebagai langkah untuk mengubah. Yang ketiga, perhitungan perusahaan untuk ditransfer antara klasifikasi prospek pada awal perhitungan setelah perubahan model bisnis. Contoh soal yang pertama, perusahaan penyiaran British Sky memiliki surat hutang investasi yang diklasifikasikan sebagai perdagangan. Hutang investasi tidak held for collection, tetapi untuk mengatur keuntungan dari perubahan suku bunga. Sebagai akibatnya, perhitungan investasi nilai yang sesungguhnya
pada tanggal 31 Desember 2010, British Sky mengikuti keseimbangan sekuritas. Maka di sini ada debt investment sebesar 1.200.000 euro, securities fair value adjustment 125.000 euro. Terus carrying value-nya ditambah jadi 1.325.000 euro. Selanjutnya, kontroversi nilai wajar berdasarkan pengukuran modal bisnis. Yang kedua, keuntungan perdagangan. Yang ketiga, hutang yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Yang keempat, nilai wajar komentar akhir. Selanjutnya ada exercise 16.2. Soalnya yaitu penerbitan dan pembelian kembali obligasi konversi. Asumsikan informasi yang sama di E16.1, kecuali Angela AG mengkonversi obligasi konversi pada tanggal 1 Januari 2020. Yang A, hitung nilai tercatat obligasi yang terhutang pada 1 Januari 2020. Yang B, persiapkan entry jurnal untuk mencatat konversi pada 1 Januari 2020. Yang C, asumsikan bahwa obligasi dibeli kembali pada 1 Januari 2020 seharga 1.940.000 secara tunai, bukan dikonversi. Nilai bersih sekarang dari komponen kewajiban obligasi konversi pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar 1.900.000 euro. Siapkan jurnal untuk mencatat pembelian kembali pada 1 Januari 2020. Jawaban yang A, carrying value of bond pada tanggal 1 Januari 2015 yaitu ada dari keluaran 16.1 yang A yaitu sebesar 1.896.912 euro. Terus ada diskon amortisasi di tahun 2015 yaitu sebesar 31.753 euro. Perhitungannya dari 1.896.912 dikali 8% dikurang 120.000 euro, jadi hasilnya 31.753 euro. Terus mereka semuanya dijumlah, di total dapat carrying value of bond untuk tahun 1 Januari 2016 sebesar 1.928.665.000 euro. Next, yang B, share premium conversion equity sebesar 3.088. Terus di debit ada bonds payable sebesar 1.928.665 di debit. Terus ada share capital ordinary sebesar 500.000 di kredit. Ada share premium ordinary sebesar 1.531.753 di kredit. Yang C, ada share premium conversion equity sebesar 40.000 dari 1.940.000 dikurang 1.900.000. Terus ada bonds payable sebesar 1.928.665 di debit. Terus ada cash sebesar 1.940.000 di kredit. Terus ada gain on repurchase sebesar 28.665 di kredit. Perhitungannya yaitu dapat dari 1.928.665 dikurang 1.900.000. Jadi hasilnya 28.665. Selanjutnya ada exercise 16.10 dengan soal penerbitan obligasi dengan warrant saham pada tanggal 1 Mei 2019. Barclays
A menerbitkan 3.000 euro 1.000 bon dengan harga 102. Setiap obligasi diterbitkan dengan satu waran saham yang dapat dilepas. Nilai wajar obligasi pada tanggal 1 Mei 2019 adalah 2.940.000 euro. Pertanyaannya, yang A, siapkan jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi dan waran. Yang B, asumsikan fakta yang sama sebagai bagian E16.10a kecuali waran memiliki perkiraan nilai wajar 20 euro. Siapkan jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi dan waran. Jawaban yang A. Cash dalam kurung 3 juta euro dikali 1,02 sama dengan 3.060,000. Bond payable-nya di kredit ada 2.940.000. Share premium share warrant ada 120.000. Jadi perhitungannya 3.060.000 euro dikurangi 2.940.000 euro. Yang B ada cash nilai 3.060.000, bond payable-nya di kredit 2.940.000, sama share premium share warrant ada 120.000. Catatan. IFRS mensyaratkan penentuan komponen ekuitas sebagai residual. Jawabannya sama dengan A. Exercise 16.18. Simple capital structure. Oat Company memiliki 210.000 saham biasa beredar pada 31 Desember 2019. Selama tahun 2020, perusahaan menerbitkan 8.000 saham pada 1 Mei dan menghentikan 14.000 saham pada 31 Oktober. Untuk tahun berjalan di 2020, OTT Company melaporkan laba bersih sebesar 229,690 setelah kerugian atas operasi yang dihentikan sebesar 40.600 setelah pajak. Instruksi data laba per saham apa yang harus dilaporkan di bagian bawah laporan laba rugi. Selanjutnya di sini ada eventnya itu beginning balance. Itu ada date outstandingnya Januari 1 sampai Mei 1, itu share outstandingnya 210.000, fraction of year-nya 4/12 karena dari Januari sampai Mei. Terus weighted shares-nya sebesar 70.000. Yang kedua, eventnya issued share dari Mei 1 sampai Oktober 1, share outstandingnya 218.000, fraction of year-nya 6/12, weighted share-nya 109.000. Yang ketiga, eventnya ada required share, date outstandingnya dari Oktober 31 sampai Desember 31, share outstandingnya 204.000, fraction of year-nya 2/12, weighted share-nya 34.000. Eventnya yang terakhir ada weighted average number of share outstanding, itu ada weighted share-nya sebesar 213.000. Selanjutnya ada income per share before discounting
in operation loss. Itu ada 229.690 tambah 40.600 jadi 270.290. Terus ada 270.290 dibagi 213.000 share jadinya 1,27. Kemudian ada discontinued operation loss per share net of tax. Itu ada 40.000 dibagi 213.000 itu sama dengan 0,19. Net income per share-nya 229.690 dibagi 200. Selanjutnya, problem 16.2. Ada share option plan, Bear Company mengadopsi rencana opsi saham pada tanggal 30 November 2018 dengan ketentuan bahwa 70.000 saham dari nilai nominal yaitu sebesar 5 US dollar saham biasa ditetapkan sebagai tersedia untuk pemberian opsi kepada pejabat dari perusahaan dengan harga 9 US dollar per saham. Harga pasar adalah sebesar 12 US dollar per saham pada 30 November 2018. Pada 2 Januari 2019, opsi untuk membeli sebesar 28.000 saham diberikan kepada Presiden Tom Winter. Sebesar 15.000 untuk layanan yang akan diberikan pada tahun 2019 dan 13.000 untuk layanan yang akan diberikan pada tahun 2020. Juga pada tanggal tersebut, opsi untuk membeli sebesar 14.000 saham diberikan kepada Wakil Presiden Michelle Bennett sebesar 7.000 untuk layanan yang akan diberikan pada tahun 2019 dan 7.000 untuk layanan yang akan diberikan pada tahun 2020. Harga pasar dari saham tersebut adalah 14 US dollar per saham pada tanggal 2 Januari 2019. Opsi tersebut dapat digunakan untuk jangka waktu 1 tahun setelah tahun di mana jasa tersebut diberikan. Selanjutnya, nilai wajar opsi pada tanggal pemberian adalah sebesar 4 US dollar per opsi. Pada tahun 2020, baik presiden maupun wakil presiden tidak menggunakan opsi mereka karena harga per saham di bawah harga pelaksanaan. Harga pasar adalah sebesar 8 US dollar per saham pada 31 Desember 2020 ketika opsi untuk layanan 2019 berakhir. Pada tanggal 31 Desember 2021, Winter dan Bennett menggunakan opsi mereka masing-masing untuk 13.000 dan 7.000 saham. Ketika harga pasarnya sebesar 16 US dollar per saham, instruksi siapkan entry jurnal yang diperlukan pada 2018 ketika rencana opsi saham diadopsi, pada 2019 ketika opsi diberikan, dan pada 2020 ketika opsi berakhir, dan pada 2021 ketika opsi dilaksanakan. Jawabannya yaitu pada 2014 tidak ada catatan jurnal yang akan dicatat pada saat rencana opsi saham diadopsi. Namun, entry memorandum di jurnal mungkin dibuat pada tanggal 30 November 2014, menunjukkan bahwa rencana opsi saham telah mengesahkan masa depan pemberian opsi kepada petugas untuk membeli 70.000 saham dari 5 US dollar. Nilai nominal saham biasa dengan 9 US dollar per saham. Pada 2015, yaitu 2 Januari, tidak ada jurnal. Pada 31 Desember, yaitu ada jurnal, yaitu compensation expense sebesar 88.000 di debit, dan share premium, share option sebesar 88.000 di kredit. Pada tahun 2016, tanggal 31 Desember,
ada compensation expense di debit 80.000, share premium atau share option ada 80.000 di kredit, share premium share option ada 80.000 di debit, share premium expired share option ada 88.000 di kredit. Pada tahun 2017 31 Desember ada cash 180.000 dengan cara menghitungnya 20.000 dikali 9 US dollar. Share premium atau share option ada 80.000, cara menghitungnya 20.000 dikali 4 US dollar. Dan di kreditnya ada share capital ordinary 100.000, cara menghitungnya 20.000 dikali 5 US dollar. Share premium ordinary di kredit 160.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Mana ibu nelpon? Ini udah ya, Rek? Rek.